Kita sampai di surat An-Nahl ayat ke-84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahidan tsumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun. Gini dulu ya. Mungkin pernah dengar ya ada satu pemahaman. Ya, meskipun pemahaman itu disampaikan oleh siapapun ya. Tapi saya ajak sampean dan kita semua untuk lebih kritis, lebih apa, hati-hati karena ada nas-nas Allah semacam ini. Jadi di sini disampaikan bahwa dan ingatlah pada hari kami bangkitkan seorang saksi untuk setiap umat. Siapa dimaksud saksi? Rasul gitu ya. Rasul. Rasul yang akan nanti menyaksikan apakah dia itu benar-benar diakui sebagai umatnya, apakah dia itu membantah Rasulnya, mendustakan atau taat, itu nanti semuanya akan jelas di sana. Nah, sekarang kan sedang ada ini satu pemahaman. Nah, sekarang kan lagi ada pemahaman, loh, Allah itu ya maha adil, maha segalanya, maha berkehendak. Kalau ternyata misalnya di sini mati sesat, nanti di sana Allah mengampuni, ya terserah Allah gitu. Jadi untuk memperkuat pemahaman bahwa akhirat itu bukan akhir gitu loh. Akhirat itu masih ada, bisa upaya. Gitu, intinya begitulah. Bahwa mati itu bukan sebuah deadline, mati itu bukan sebuah batas akhir. Ada semacam pemahaman sekarang begitu. Nah, ini menurut kami agak berbahaya. Kenapa? Ya berbahaya lah, karena ini masalah akidah ya. Kita itu di dunia itu adalah fase ketiga dalam kehidupan. Fase pertama adalah alam arwah, di mana kita masih di alam ruh. Saat kita ditanya oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam salah satu ayat disebutkan, ketika kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah kamu nanti akan menuhankanku? Qalu, kita semua dulu itu berkata di alam ruh gitu, bala syahidna, Gusti, engkau Tuhanku, kan gitu. Itu di alam ruh. Lalu fase kedua, kita ditiupkan ke rahim ibu, ada proses perkembangan janin di sana, ini namanya alam arham. Lalu fase ketiga, fase dunia ini, fase di mana kita diuji, surat Al-Mulk ayat 2 dan banyak lagi. Memang Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum. Jadi kita diuji di sini ini. Ujiannya adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu ujiannya. Nah, di mana-mana yang namanya ujian itu ya punya batas waktu. Sampean semesteran, sampean ujian apa saja ketika masuk ya ada batas waktu. Masa ujian misalnya ujian masuk tentara, ujian masuk universitas, ujian masuk lamaran kerja gitu. Terus ditanya itu nggak pakai waktu, oh boleh sampai di rumah, nanti boleh dikerjakan di rumah sampai pulang, nanti sampai kapanpun nggak batas, nggak ada gitu. Nah, kita ada batas waktu, makanya surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11 misalnya. Kalimatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Kan itu disebutkan la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Sampaikan, jangan kamu terperdaya oleh harta, anak dan sebagainya. Dan di situ sampaikan anfiqu, infakkanlah mimma razaqnakum, apa yang kami rezekikan
min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datangnya mati kepada kalian. Berarti kan ada batas waktu itu. Kenapa? Karena kalau kamu nanti mati, itu mesti akan bayakul. Kamu akan mengatakan, Robbi laula tani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah nyawaku. Barang sebentar saja. Apa fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Maka aku akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Tapi apa jawabannya Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan tidak akan kami menunda atau mengakhirkan ajal seseorang. Lah berarti kan ada atas tuh. Gitu loh, dulur. Nah, ini yang di sini disebutkan bahwa ayat ini, ayat 85 ini, ketika orang kafir itu 84 ini, kemudian tidak diizinkan wala yu la summa la yu'dzanu lil ladzina kafaru. Lalu tidak diizinkan untuk membela diri, mengadakan perbaikan di sana. Tidak ada. Walahum yusta'tabun, dan mereka juga tidak boleh lagi mohon ampun. Loh gitu loh dulur. Ini jelas. Saya nggak tahu bagaimana pemahaman sekarang kok berusaha itu. Di sana memang ada syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Tapi syafaat itu bukan untuk merubah takdir. Bukan, syafaat itu diberikan kepada orang yang dahulu memang taat kepada Allah dan Rasulnya. Gitu loh. Mengikuti sunnah Rasulnya. Makanya Rasulullah dijadikan saksi. Tiap umatnya. Kita, saksi kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah nggak akan dong ngasih syafaat kepada orang yang jelas-jelas dulu di dunianya nggak mengikuti sunnahnya. Ada satu hadis tuh yang menceritakan bahwa nanti Rasulullah di surga itu, di akhirat itu duduk di pinggir telaga surga. Lalu banyak orang yang datang untuk meminta syafaat. Ya, masing-masing umat itu kepada nabinya masing-masing. Lalu umat Muslim pada Rasulullah dikasih syafaat. Kemudian, lalu ada segolongan besar datang sama Rasulullah, dipersilakan. Nah, kemudian ada satu teguran. Siapa mereka? Wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, mereka umatku ya Allah. Kata Allah, apakah kamu tahu perilaku mereka sepeninggalku? Mereka meninggalkan sunnahmu sebagaimana anak panah meninggalkan busurnya. Kata Allah. Maka Nabi Muhammad pun kemudian antum laisa minni, kamu bukan dari golongan khusus. Di situ ceritakan mengusir mereka seperti mengusir binatang ternak. Nah, kalau sudah kayak gini, kan berarti saksi yang dimaksud di akhirat itu nanti adalah saksi yang benar-benar atas pengawasan Allah. Tidak bisa saksi palsu. Tidak bisa pula dibuat-buat dan tidak bisa pula diberi perbaikan. Nah, apalagi diperjelas di ayat 85 ini. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu 'anhum wa la hum yunzarun. Dan ketika orang zalim itu melihat azab, maka tidak ada lagi keringanan, tidak pula ada penangguhan waktu. Jadi batas waktu kita untuk memperbaiki diri ya wafat itu dulu. Sudah. Makanya ayat-ayat tadi yang saya baca itu merupakan ayat warning buat kita mumpung hayat masih dikandung badan. Karena apa dulu? Kalau kemudian setelah mati masih ada bisa perbaikan, setelah mati masih bisa dilakukan amal-amal, ya ngapain kita repot-repot di dunia? Di dunia sudah lakukan aja semua maksiat, lakukan aja semua kejahatan. Nanti di sana minta ampun lagi. Di sini nggak usah sedekah-sedekahan, nggak usah beramal soleh. Nanti minta dikirimi aja orang yang masih hidup. Kan jadi repot. Jadi akhirnya konsep tentang bagaimana kita harus bersusah payah untuk mempersiapkan amal kita itu jadi buyar. Lalu jadi presiden buruk juga untuk orang-orang yang memang maunya enak ngawur hidupnya di dunia, toh nanti bisa diperbaiki. Ngapain saya sekarang susah-susah ngirim sangu untuk akhirat saya? Toh nanti bisa dikirimkan oleh siapapun yang hidup. Gitu kan? Jadi
ini yang kenapa dua ayat ini sebegitu jelas melihatkan itu. Makanya orang-orang kafir zaman dulu di masa Rasulullah maupun sampai hari ini sudah tertutup. Makanya ada satu ayat hadis Bismillahirrahmanirrahim, idza mata bunu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi idza mata, ketika mati, ketika wafat Ibnu Adam, seorang anak Adam, ini udah tidak peduli dia Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, musyrik, siapapun, Ibnu Adam. Qata'a itu terputus amalnya. Sedaqatin jariyah, ya, yang dilakukan semasa hidup. Jadi dia misalnya misalnya dia wakaf tanah waktu masih hidup nih, kemudian dia meninggal, wah tanahnya ini dipakai ngaji, dipakai sholat, dipakai apa, maka pahala selain untuk orang yang sholat juga pahala mengalir kepada yang wakaf. Ini meskipun dia meninggal, ini namanya tidak terputus, ya. Atau dia beli sumur, lalu sumur itu dipakai oleh orang banyak dan sebagainya, dia bangun jalan dan sebagainya, sedekah jariyah dilakukan sebelum mati. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Dia berilmu, lalu diamalkan. Bukan hanya ilmu loh ya, ilmu yang diamalkan, kemudian diajarkan kepada orang yang diajari juga mengamalkan lagi. Nah, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan ilmu yang dia ajarkan dan teladankan. Tapi kalau dia hanya ngajar tapi nggak ngamalkan, ya nggak dapat. Itu namanya dalam surat As-Saff ayat 2, ya kan? Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 44 yang menyebutkan malah justru murka Allah buat orang yang hanya ngomong tapi tidak mengamalkan. Itu yang not action talk only. Jadi yang bisa ngalir itu yuntafa'u itu ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan lalu diteladankan dan diajarkan. Lalu yang ketiga baru awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Tapi anak soleh yang mendoakan ini mendoakan orang tua yang soleh. Kenapa? Kalau orang tuanya tidak soleh, ya tidak nyambung. Ya enggak. Apa dasar saya? Rasulullah Muhammad SAW suatu saat minta izin untuk menziarahi makam ibu beliau. Diizinkan sama Allah. Lalu begitu nyampe di makam beliau, Rasulullah minta izin untuk mendoakan, mintakan ampun untuk ibunya. Rasulullah tidak dikasih izin. Terlepas dari polemik bagaimana ibu beliau, itu menunjukkan Rasulullah itu orang yang paling soleh di muka bumi. Tapi tidak diizinkan untuk mendoakan. Nah, sekarang kita juga begitu. Agar kita nanti bisa didoakan oleh anak-anak soleh kita, ya kita harus menjadi orang tua yang soleh. Itulah. Nah, 3 hal itu hadis yang sahih tadi menunjukkan bahwa ada batas waktu dulu. Tidak bisa kemudian semerta-merta seperti pemahaman orang sekarang. Ini juga manfaatnya, 2 ayat ini memberitahu kita supaya kita itu benar-benar fokus persiapan di dunia ini. Makanya dari surat Al-Mulk ayat 2 tadi diakhiri dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mencari siapa di antara kalian ayyukum ahsanu, yang paling baik amalnya. Karena memang ada kompetisi sehat di dunia ini. Kalimatnya jelas, fastabiqul khairat, gitu loh. Dan ayat-ayat lain bahwa fattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, kamu itu takutlah tentang hari di mana nanti orang tidak bisa membantu siapa dengan siapa. Kemudian kamu itu persiapkan dirimu, berinfaklah, kirimkanlah sangumu mingkobli ayat yauma, sebelum datangnya yaum, la khullatu wala syafa'ah, ketika tidak bisa saling menolong, tidak bisa ada pertalian.
Jadi ada batas waktu itu dulu. Mingkobli itu berarti sebelum datangnya hari itu. Ya dulur ya, jadi ayo kita pacu diri kita bahwa kesempatan dunia mazra'atul akhirah itu sekarang. Dunia tempat menanam, tempat mencari bekal untuk akhirat. Begitu batas waktu selesai, sudah itu urusan hisab sudah. Alam barzakh sebagai fase keempat, yakni alam detention, alam sel lah, ketika diinterogasi oleh malaikat mungkar nakir sambil menunggu kiamat. Maka kemudian alam fase kelima, yakni fase akhirat, itu fase the final destination, ya kan? Hari akhir, makanya disebut yaumul akhir, hari akhir. Karena dia terus sudah selesai sudah. Di sana sudah bukan lagi interogasi, tapi di sana sudah persidangan. Jadi kalau ada orang yang itu kan sebelum diajukan ke persidangan kan diinterogasi polisi dulu tuh di sel tuh. Itu alam barzakh. Nah, sementara persidangan itu yaumul hisab namanya, maka itu hari persidangan. Nanti sudah diputuskan di sana gitu ya. Nah, maka para rasul itu sebagai syahid dan sebagai saksi itu nanti juga akan bersaksi kalau kita baik, maka para rasul juga akan bersaksi, inggih Gusti ini umatku. Gitu. Karena selain saksi Rasulullah, nanti Allah juga akan mendatangkan saksi lain, misalnya para malaikat. Yakni raqibun atidun. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atidun. Jelas. Kemudian ya, wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunika. Apabila orang-orang yang menyekutukan itu melihat sekutu-sekutu mereka, ya. Kalau dulu zaman mereka ya lihat patung-patung mereka, lihat setan-setan jin-jin yang mereka sembah sesajeni. Kalau sekarang ya sekutu kan banyak, harta, jabatan, pangkat. Mereka bilang, gitu kan? Kalau mereka berkata, Rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunika, ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu yang dahulu kami sembah selain Engkau. Falqau ilaihimul qaula. Lalu sekutu mereka, entah itu jabatan, harta, diberi Allah bisa bicara tuh, termasuk patung-patung tadi. Mengatakan apa? Innakum lakadzibun. Kamu benar-benar pendusta. Enggak ikut-ikut aku. Gitu. Enggak. Kamu sendiri kok yang bikin-bikin, aku nggak ada apa-apa. Harta misalnya, aku dulu diciptakan Allah itu justru sebenarnya untuk kamu pakai memperjuangkan agama kok. Kamu pakai untuk dirimu sendiri, nggak usah ngikutan aku gitu kan. Maka fa'alqa wa alqau ilallahi yauma idzis salama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah. Sekarang kami tunduk ya Allah, kami pasrah ya Allah, berserah diri kepadamu ya Allah. Tapi buat itu dhalla anhum, enggak bermanfaat saat itu. Nah, kalimat dhalla anhum ini kan juga menunjukkan bahwa sia-sia, enggak bisa saat itu mau memperbaiki diri, mau jadi baik, minta ampun, enggak bisa. Sudah. Gitu loh. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqal 'adzabi bima kanu yufsidun. Orang-orang yang ingkar, yang suka menghalangi orang dari jalan Allah, itu nanti akan mendapat siksa di atas siksa karena apa yang mereka buat kerusakan. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Dan kami pada hari itu juga bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari diri golongan mereka sendiri. Waji'na bika syahidan 'ala haula'i. Dan kami datangkan engkau Muhammad. Nah ini tadi yang saya sebut. Kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Pada waktu itu yang hidup bersama Rasulullah tentunya yang paling utama. Rasulullah melihat sendiri gimana mereka taat atau ingkar. Lalu selanjutnya umat kayak kita ini. Nanti Allah juga akan memberikan data itu. Ini loh umatmu dulu seperti ini. Kepada Rasulullah. Jadi kita nggak sekedar satu pihak pengakuan itu. Jangan kita ngaku sebagai umat Rasulullah. Ya kalau nanti diakui. Jadi pengakuan itu nggak hanya sekedar ngaku, buktikan mana bukti bahwa kamu memang umatnya Rasulullah. Karena siapapun bisa ngaku, tapi bukti kepengakuan kita itu harus dalam bentuk
wa a'malu bil arkan. Diamalkan dalam perbuatan. Apa yang diamalkan? Ingat, Rasulullah datang itu sebagai apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adanya Rasul, karena itu eksistensi dari Rasul, ya kan? Lakum bagi kalian itu dalam fi Rasulillahi, dalam jiwa Rasul itu ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Berarti teladan kan untuk diikuti, diteladani. Bukan hanya diaku-akui atau dinyanyikan nama beliau atau dituliskan kaligrafinya untuk ditempel, bukan hanya itu, tapi diikuti sunnahnya, gimana kesederhanaannya, gimana tahajudnya, duhanya, ya toh? Gimana sedekahnya, gimana visi akhirat dunia akhiratnya, gimana kesabarannya, kerukunannya, Agak sholat, iftitah gimana jiwa menolongnya, kan semuanya itu kan semuanya itu di secara jelas. Kita seberapa mengikuti beliau itu. Nah, makanya nanti akan dialna alaikal kita berarti biar naling jelas atas setiap persoalan selalu nyampaikan. Kita itu ya habis ngaji marahan nabil Quran itu kan yang itu. Waj'alhu lana imaman, dan jadikanlah Quran itu untuk kami sebagai imam, sebagai driver, supir, wahudan dan petunjuk, warahmah dan rahmah, gitu loh. Jadi kalau sekarang misalnya sama ngaji yang awalnya tidak tahu lalu jadi tahu, itu kan petunjuk. Ikuti, jangan cuma disimpan. Itu nanti akhirnya Quran itu, dan juga wabushro, dan kabar gembira siap untuk siapa? Lil muslimin, untuk orang yang berserah diri. Tunduk patuh, nggak pakaian bantah. Jadi ketika ada arahan dari Quran begini kok nggak cocok sama nafsu, wis gak enak, nggak usah ngaji situ, gak enak. Bukan, jadi Quran itu bukan menyesuaikan nafsu kita, kita yang menyesuaikan Quran tuh loh. Kalau mau diimami Quran, makanya doanya tadi, Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan petunjuk, ya kan? Ya, gimana? Jadi yang bahasa Indonesianya itu, dan rahmah, gitu kan? Pemimpin, petunjuk, dan rahmah Allah, kan gitu. Ajarkan kami apa yang kami, nah, gitu kan. Ingatkan kami apa yang kami lupa. Ajarkanlah gitu apa yang kami tidak tahu, dan seterusnya. Itu. Nah ini kan, wadzakirna minhu manasina, ya Allah, ingatlah kami apa yang kami lupa, kan gitu. Wa'alimna, dan ajarkanlah kami, ya kan, minhuma jahilna, apa yang kami belum tahu. Nah, ngaji ini fungsinya itu, gitu, gitu lah, ya itu. Jadi baik baca siang maupun malam. Nah, ini yang harus wajaluna hujjata ya rabbal alamin, dan jadikanlah Quran itu sebagai hujjah untuk kami ya Allah. Itu sebenarnya ya. Maka wabushro, dan kabar gembira untuk lil muslimin, orang yang berserah diri. Makanya ciri orang beriman itu sami'na wa ata'na. Kami mendengari Allah dan kami taat. Bukan sami'na wa asayna. Bukan kami mendengar lalu kami abaikan, tapi sami'na wa ata'na. Itu telah yang bisa saya sampaikan. Saya ini pakai rompi karena dalam perjalanan mau mimpin outbound. Monggo, ada yang mau disampaikan, silakan. Apa? Nah, ini sama Gus Naim. Nah, ini sedang nyupir ini menuju Baturiti, mau mimpin outbound untuk Yayasan Tawakal, yayasan yang apa di Bali yang terkenal favorit lah,
minta diberikan upgrading capacity building oleh SPMA ini. Saya sama Gus Naim nanti yang insya Allah akan jadi mentor utama selama 2 hari ke depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Gus, saya mau tanya ini, Iya, Mas. kenapa ya kebanyakan kalau kita menyampaikan arogan, kebanyakan ulama-ulama yang menyampaikan benar-benar akan yang benar-benar hak itu kan yang dibenci yang nggak disenangi biasanya yang disangkut pautan ustadznya bukan Al-Qur'annya, itu alasannya itu aja. Maksudnya Ya. yang menyampaikannya bukan Al-Qur'annya, yang menyampaikannya yang dibenci itu kebanyakan. Itu aja, Gus. Nggak apa-apa. Coba buka Pak Subur di surat Az-Zukhruf ayat 78. Surat Az-Zukhruf ayat 78. Coba dibuka. Sudah ketemu? Ketemu Pak Subur? Az-Zukhruf ayat 78. Halo? Pak Subur? Atau dibantu yang lain kalau belum ketemu. Az-Zukhruf ayat 78. Izin Gus. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Sadaqallahul azim. Sejak dulu begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ji'nakum bil haqq. Sungguh sudah kami datangkan kebenaran itu kepadamu. Walakinna dan akan tetapi lil haqqi terhadap kebenaran itu karihun. Aksarokum kebanyakan kalian, kebanyakan mereka juga. Lil haqqi terhadap kebenaran itu karihun, tidak seneng. Gitu loh. Jadi kalau kita kemudian kata Pak Subur tadi, kenapa Gus? Ya memang sudah nasnya begitu, antara yang dibangun sama yang enggak, pembangun dan yang dibangun ya beda. Dokter menyarankan, kan orang bawa penyakit ya, lalu mau diobati, ya nggak enak. Kenapa? Ya nggak enak. Kenapa nggak enak? Ada nih. Kenapa mereka menentang? Ada nih. Kalau tadi Az-Zukhruf ayat 78. Sekarang ayatnya dibalik, 87. 87 tapi surat Al-Baqarah. Coba dibuka. Gantian, Dan. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 87. Assalamualaikum Gus. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami berkuat dia dengan Ruhul Kudus Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh. Shadaqallahul azim. Makasih Gus. Maaf. Rasul tadi kan diterangkan tadi, ada Rasul Isa, kemudian Rasul lain, Rasul Musa, kemudian beberapa Rasul setelahnya. Afakulama setiap kali aku datang kepada kalian Rasul. Bima dengan membawa apa? Latahwa yang tidak cocok dengan hawa angfusukum nafsu kalian, gitu kan? Fafarikong kadzabtum, sebagian dari mereka kamu dustakan. Fafarikong taktulun, sebagian dari mereka kamu bunuh bahkan. Kalau kita lihat di situ jelas kuncinya di bima
Kenapa mereka dustakan? Karena membawa apa yang tidak kunci jawabannya. Jadi kenapa kok mengatakan memang begitu? Ayat 78. Lalu kenapa? Dijawab di surat Al-Baqarah ini. Ayat 87. Ternyata karena bimala tahwa'ang busufuk. Karena membawa apa yang tidak cocok dengan nafsumu. Lah ya memang benar nggak cocok. Jadi kalau kita mau memperingatkan orang, ngobati orang, sejak dulu orang yang diobati itu ya hanya itu justru kadang sesuatu yang bahkan dilarang. Misalnya, kamu batuk, jangan minum es ya. Malah minum datang membawa kebenaran pada kamu. Ya kan? Kamu batuk, jangan makan goreng-gorengan. Kamu asam urat, jangan makan apa? Nggak boleh asam urat tuh. Pedes-pedesan. Kamu darah tinggi, jangan makan daging atau apa. Tambah minta. Ya sejak dulu begitu. Nah, makanya dokter ya, makanya zaman jadi dokter ya dokter jadi yang jujur aja demi kesembuhan. Nah, sampean dan saya sebagai pasien, ya ayo sadari bahwa obat itu pahit. Maka kita sebagai penyampai, maka kulil haqqa walau kana murran, sampaikan saja kebenaran meskipun pahit. Insya Allah tetap bermanfaat. Dalam ayat ini disebutkan fadzakir tangfa'u dzikra, fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Maka sampaikan saja, pasti bermanfaat untuk orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Tapi fayatajannabul ashqal ladzi yaslana al-kubra, tapi akan menjadi orang mentangan buat orang yang sombong. Jadi ya sudah, kita ada pilihan itu. Nah, sebagai orang yang mendengar, ayo sabar mengikuti meskipun pahit. Insya Allah sembuh nanti. Oke? Ada lagi? Oke, saya rasa cukup. Saya sudah nyampe di daerah. Nah, ini lihat nih, loh. Kemah-kemah, loh. Karena banyak kemah-kemah tuh. Nah, kemah-kemahnya tuh. Nah, nanti insya Allah di sini nih tempat-tempat kita kapan-kapan nanti kita bareng ya. Pun, mudah-mudahan bermanfaat berfaedah. Gimana Bu Dia, Pak? Mau ikut outbound? Di mana itu, Gus? Di Baturiti. Arah Bedugul. Oke. Arah Bedugul. Oke, saya kira cukup. Tetap semangat. Semoga Allah merahmati kita terus. Membimbing kita, menguatkan kita, menyelamatkan dunia akhirat kita, di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahyar. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta barik lana fi ma tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah man qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al bala wal wafa wa tahsina min jinni fi syaitan jangan kafara fa lana jinna wa lana. Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma fa'tal amin. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Amin. Amin ya amin. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa min nafsi rahmah. Amin. Amin. Allah ta'ala wa barakatuh Allahumma anzilna rahmatan bi hadil qadar anta rabbil alamin. Allahumma aghfir lana sabra wa sabbit wa lana fansurna qawmin kafirin Allahumma qadir ismi amin. A'udzu billahi min syaitanir rajim syaitanir rajim amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun amin. Amin. Wa atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna